Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Coach itu gegana lah, apa gue nggak tahu dah. Ya, Jai. Semua dicari orang-orang yang hebat-hebat, ya toh. Ini watak dia semua tuh begitu, Jai. Ya kan? Nah, nanti itu dia tuh pensiun. Itu kan cari kerja. Tapi ini kan orang ini udah pintar itu kan. Tahu apa yang saya kaget-kaget? Yang kita pakai sekarang? Jadi kayak di gua nih tadi nih nyari tempat lo. Gua nggak pakai Google, pakai apa? Waze. Oh, ya. Dia tuh salah satu anggota tim itu yang bikin sistem itu. Gila. Kan sekarang bingung kan tuh. Jalan tuh, hati-hati ada polisi. Hati-hati. ya kan. Dari mana? Hati-hati tuh, ada polisi. Hati-hati, ada ini. Ya kan? Gila, gua bilang. Nah, itu maksud gue. Nah, jadi primordial prevention tuh dia mulai terapkan sampai waktu itu kita belum bisa. Kenapa? Dia bilang begini. Semua anak yang belasan tahun, ya kan? Kalau kolesterol tinggi harus dikasih statin, Jai. Kita orang bilang gila ini, kan orang masih tumbuh, ya kan? Tumbuh kan perlu lemak, kolesterol perlu kan? Kenapa jadi kita mesti kasih di dep kan? Nah, pokoknya begitulah. Jadi nggak diturutin, Jai. Tapi saya cuma ngomong ada yang namanya preventif primordial. Nah, tapi sekarang zaman modern ada yang namanya yang dikembangin sama Menkes kita Budi itu precise medicine. Ini kan lagi mulai nih precise medicine lewat DNA, genom, kan gitu kan? Nah, itu untuk arahnya situ. Nah, jadi sekarang ini bisa yang kalau nggak salah ada satu rumah sakit di sini yang bisa mereksa precise medicine itu dari mana, dari rambut, dari apa dah, bisa kelihatan gitu. Oke lah ya, berikut. Ada yang namanya kan preventif premier. Jadi saya tahu nih di keluarga saya ada yang ini nih, ada yang punya keturunan nih. Maka saya mesti jaga kayak tadi kan. Hipertensi, saya coba jaga gula, lihat HbA1c-nya, ya kan? Saya jangan ngerokok, makan yang baik, ya kan? Banyak buah, banyak sayur, gitu kan? Nah itu perlu buat ngejaga, ya kan? Itu yang sampai primer. Tapi kalau udah kena, itu yang namanya sekunder. Jangan sampai udah kena rusak kan? Tadi saya bilang kalau udah kena jantung koroner, misalkan dia kena serangan, maka itu kan kayak per. Jangan pernya kendor jadi kayak karet gelang, lama-lama dia ngaplek gitu kan, kalau ngaplek nggak sebalik lagi tuh, namanya payah jantung, ya kan? Nah itu nanti masuknya ke preventif tertier, jangan sampai ada kerusakan begitu. Nah itu tadi ngomong ya, gitu Jai. Nah kalau ECP itu letaknya di mana? Oh jadi lu langsung ke ECP? Gini, ini sejarahnya menarik nih ECP ini. Ini Frank si Jaya nih pasti nih ya. Zaman kita kan masih ngalamin itu nggak tuh, suruh apel. Apel panas-panas zamannya kami. Apel ada dua macam nih, Dok. Oh iya itu apel lain lagi. Itu ngapel malam minggu lain lagi. Ini Dokter Jaya soalnya bingung nih, Dok. Kenapa langsung nanya ECP? Karena banyak yang nanyain ECP. Itu saya jawab. Jadi menurut saya menarik ya. Ini apel tadi yang menarik. Iya, ada histori. Jadi kalau kita ngerti ini, apalagi yang orang-orang di atas umur yang 56, dia bisa ngerti nih. Yang mau laki kayak mau perempuan. Jadi zaman kami kapi. Ya. Itu mah. Iya. Belum lahir tuh. Oh ya, dia belum lahir. Ternyata gitu. Pokoknya yang gini deh. Zaman kita dulu, zaman sekarang saya nggak tahu. Tapi zaman kita dulu, kita tuh kadang-kadang dijemur. Ya. Ya kan? Matahari gitu nih, berbaris kita. Ya kan? Jam 10, jam 12 gitu. Apa yang terjadi? Ayo. Kolaps. Siapa yang kolaps? Laki perempuan? Umumnya. Perempuan. Kenapa? Bukan kolaps. Karena begini. Inilah yang nanti ke arah ECP. Jadi ECP itu pada prinsipnya satu, muscle pump. Jadi kalau kita berdiri, ya toh, kan semua berurusan dengan gaya gravitasi. Jadi si jantung kita itu akan lebih mudah menyemprotkan ke bawah daripada ke atas kan? Ya. Tapi sekarang kalau dia di bawahnya kan panas kan memuai. Ya kan? Ini ala memuai. Kalau perempuan kan ototnya halus ya.
Ya kan? Kalau laki dia, kalau laki dia tek begini, dia naik itu darah. Kalau perempuan kagak. Jadi dia kolap, belum pingsan dia. Nah, karena itu apa? Obatnya dibawa ke tempat teduh. Baringin, ya kan? Kipas, bangun lagi. Kenapa? Dia balik lagi kan gitu kan. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, yang namanya Windcastle effect. Windcastle effect itu apa? Jadi kalau kita punya itu yang namanya pipa yang elastis ya plastik ya. Dia dikasih air gitu ngembung. Ya, nanti kalau kita lepas, dia tuh dia tuh nggak akan ke bawah begini. Dia akan sampai nanti itu ke bawah begitu, nggak begini dia. Karena dia ada yang namanya internal space, dia punya space ya. Nah, itu yang kita bilang bahayanya anak muda sama orang tua kalau dia pendarahan. Kalau orang udah umur, kalau dia pendarahan baru pulang 1 liter aja, dia udah kolaps. Ya toh? Kalau orang muda 1 liter, 2 liter belum tentu kolaps. Tapi kalau udah lebih dia kolaps, ya konsekuensinya apa? Kita kedokteran. Ngatasin orang muda itu lebih sulit dari yang tua. Itu mah kasih aja sedikit bangun dia. Tapi yang muda mesti benar-benar karena dia udah habisin dia tenaga di dalam itu. Ngerti nggak? Nah, ECP itu main di situ. Ya, jadi artinya Tuhan tuh bentuk kita punya 2 jantung sebenarnya. Tapi Dokter Eman, ECP itu singkatan apa? Enhance. Enhance itu diperkuat. Ya. External. Dari kedua luar. Eksternal. C. Counter. Apa yang di counter? Pulsation. P. Jadi enhance, external, counter, pulsation. Nah apa yang jadi intinya? P-nya belakang, pulsation. Bahasa Inggris kan begitu. Ya. Nah, sekarang pulse apa sih? Pulse itu adalah, ya kita kan suruh nih, periksa dong tekanan nadinya. Langsung dia tag gini kan. Yeah. Nah, dia rasain apa sih, Frank? Dia kan tuk, dia hitung kan. Nah, itu lagi tuk, itu waktu jantung nyemprot, itu waktu sistolik. Yeah. Nanti kalau nggak ada lagi itu diastolik. Jadi tag gitu kan. Nah, artinya waktu dia jantung nyemprot, sama, udah yang kita gituin ya. Nah, tadi kan kita bilang, kalau dia jantung lagi nyemprot, dia nggak makan kan, nggak ngisi kan. Maka pada waktu dia istirahat, maka dia baru dapat darah kan dari koroner itu. Yeah. Jadi kita punya istilah dalam keseharian bahwa kita itu kalau di kerja umumnya kan kita nggak makan. Yeah. Nah, maka sekarang dicari trik bagaimana si jantung lagi istirahat bisa dapat makanan lebih banyak daripada biasanya. Ya kan? Karena kan dia penyempit nih. Kalau nyempit kan nanti dia kurang. Yeah. Tapi saya bagaimana ngisi kekurangannya itu, maka saya harus mengaktifkan cadangan jantung saya. Di mana Tuhan kasih? Di kaki. Ya kan? Nah, di kaki itu darah itu banyak, 40%. Ya, itu waktu itu 40% tuh. Nah, jadi sekarang triknya adalah kita bobot dia punya betis ya dengan manset seperti orang tensimeter dibobot gitu. Paha, pinggul. Tapi ini tiap manset ini sepasang itu dia dihubungkan sama satu selang yang urusan dengan kompresor. Kompresor itu yang menghasilkan udara dan di situ juga ada klep. Ya. Jadi ada 3 pasang tuh. 3 pasang. Betis, jadi paha, pinggul. Nah, jadi sekarang kalau si jantung lagi rileks, jantung kita pakai kabel EKG, dia yang kasih signal ke komputer yang di mesin itu, yang ke kompresor segala. Dia kasih perintah. Jantung lagi istirahat, lagi rileks, diastolik. Maka si komputer ini kasih instruksi ke kompresor, ya toh, pres itu darah dari bawah. Tapi sekuensial, cek dari betis, paha, pinggul. Jadi naik naik ke atas kan. Nah, jadi timing itu waktu dia berbalik sehingga lagi rileks dia masuk kan.
Nah, diastolik nih ya. Nah, waktu dia sistolik begini, dia lepas sekaligus. Ya, lepas sekaligus. Maka apa artinya? Jadi artinya sama kan? Si jantung lagi sistolik, dia kasih makan, tapi kalau istilah buat luar ya, publik nih. Tapi kalau buat private nih, buat dia si jantung, kan dia punya diastolik itu waktu dia diastolik begini kan, dia makan, dia dapat makan kan. Jadi artinya waktu sistoliknya dia dari bawah kan artinya, ya kan? Ya. Jadi itulah yang namanya counter. Jadi yang namanya diastolik itu dia dapat darah lebih banyak dari bawah, karena ini istilahnya si jantung bawah ini cadangan dia lagi sistolik. Dipaksa lah ya. jadi ada dua. Jadi ini namanya, karena itu kita sebut ECP itu luar biasa. Dia masuk proyek strategi negara China loh. Di China itu cuma ada 9 key lab namanya. Ada key lab 9. Nah ini key lab satu-satunya yang namanya artificial blood circulation. Nah jadi untuk penemuan hal ini, itu dimulainya dari China, tapi idenya sebenarnya dari Amerika. Nah itu ada satu tim bedah jantung ya di Boston. Itu terkenal saya namanya Massachusetts medical technical yang teknik Massachusetts teknologi itulah university ya. Tim dia tuh yang ketemuin tuh tahun 57 sebenarnya. Ya kan? Tahun 57. Ya, tahun 57. Nah, ada yang namanya Prof. Cheng Sen-Seng. Dia orang bedah jantung. Dia orang jantung. Dia juga melaksanakan yang namanya ada sebelum ini kan E eksternal. Ada yang namanya I internal. Jadi EICP. EICP. Jadi dia nggak ICP namanya. Jadinya dia sebenarnya awalnya IABP. Intra aortic balloon pressure. Jadi intinya adalah tadi kita bilang kan, jadi waktu si jantung lagi rileks, dia dapat darah karena ini kan dikonter kan. Nah, kalau yang ini dia masukin dibuat selangkangan, pakai kawat, balon. Jadi waktu si jantungnya menyemprot, di sini si balon lepas, tapi di dalam ya, di dalam pembuluh darah ya. Nah, waktu si jantungnya istirahat, waktu jantung istirahat, supaya jangan ke bawah dia ngebuka. Jadi ditahan sama dia. Nah, si profesor ini, si Cheng ini melakukan ini. Ya, itu pakai keselangkangan ditusuk gitu dok? Tusuk ya, masuk kabel. Ya. Dari kawat, itu namanya kateter, di ujungnya balon. Jadi nanti kalau si jantungnya lagi nyemprot, dia diem, dia kuncup tuh balon. Tapi kalau nanti si jantungnya lagi mau makan, supaya jangan darah banyak ke bawah, dia tahan. Ya kan? Nah ini si Cheng dari dapat ide. Karena waktu itu kebetulan lagi revolusi budaya. Lagi revolusi budaya itu dia bisa menghindarkan diri sehingga dia memperdalam pemikiran dari si Massachusetts itu. Ya namanya bukannya Sorosan duit, ini Sorov namanya ya. Nah, apa yang terjadi? Dia bisa bikin yang namanya yang namanya non-invasif, jadi nggak masukin itu. Dia presentasikan setelah revolusi budaya, dia presentasikan. Waktu itu dia presentasikan di Pittsburgh, di Ohio. Kaget mereka. Nah, mereka kerja sama. Sehingga patennya beli sama mereka. Nah, jadi EECP itu adalah sebenarnya Artificial Blood Circulation Device. Jadi artinya kita mempunyai jantung cadangan. Ibaratnya begini, Frankie. Saya punya motor kapal motor. Motor saya yang sakit satu ini agak lemah. Tapi saya susah nih bongkarnya nih. Saya tempelinnya motor tempel. Nggak? Nah, maka dia bolak-balik kan. Nah, jadi ini si jantung misalkan karena dia lagi nyempit, dia kurang makan. Kalau dia kerjakan berat, ya kan? Maka dia lagi dia begini, dia bantu disedot. Karena kan tadi kita bilang, kalau dia naik, kita satu tek. Ini kan analisis kan. Nah, ya. Tapi kalau kita nanti dia nyemprot, dia lepas sekaligus sih, bung. Bisa bayangin apa yang terjadi? Kayak kita pipet roto. Jadi kita kalau mau itu pipet roto kan masih pipet pencet dulu kan dia nyedot. Ya. Nah, jadi artinya inilah perbedaan dengan olahraga. Waktu saya awal mula begini saya diserang sama teman-teman, ya kan? Kenapa? Suruhnya dia olahraga.
Iya. Ya kalau jantungnya bagus ya oke. Ya kan ini kan jantungnya kan masalah. Kalau dia olahraga kan artinya kan dia harus si jantung itu kan mesti dapetin makanan lebih banyak, oksigen lebih banyak padahal dia sendiri lagi defisit. Jadi kalau yang tadi ini berlaku buat si jantung siapa aja. Iya, malah si lagi sakit itu kita kasih oksigen supply yang lebih kuat. Karena oksigennya lebih banyak kan. Jadi beda. Nah, kalau untuk orang sehat ya kan. Nah, sekarang orang umur gitu kan nggak susah suruh lari jogging. Ya. Nah, di situ pakai. Nah, ini yang hebatnya lagi si ECP itu. Tadi kita bayangin ya. Jadi artinya kalau dia istirahat, lagi rileks datang, lagi gini, kan artinya kan dia kerja di dalam tuh. Kayak orang sport kan, si jantungnya nih olahraga. Nah, tadi kalau bilang nadinya 80 per menit. 1 jam kan kali 60, 4.800. Jadi 1 jam tuh ya, si jantung tuh kayak orang maraton di dalam tuh, 4.800. Kalau kita lakukan dosisnya, kita bilang awal 35 jam, jadi udah berapa tuh? 140-an ribu kan? Artinya apa, Frank? Jadi dia tuh olahraga, lama-lama kan saya ceritakan, bahwa kalau orang gadis itu, kalau dia punya anak kan, nongol itu, pembuluh darah yang antara si koroner 1 sama koroner 2 itu kan 3 tuh, nempel. Jadi terjadi kolateral namanya. Sehingga inilah yang orang sebut dengan ECP itu kita bisa menghindari yang namanya bypass yang pakai pisau, ring, karena tubuh sendiri sudah membentuk yang namanya bypass tapi alamiah. Nah, syaratnya cuma satu, kalau mau begitu, dia buat preventif semua dijaga, harus ambil waktu. Karena ini kan alamiah. Nggak bisa kayak cabai rawit. Dia hanya bisa maksimal kalau jantungnya bagus, 1 hari cuma 2 jam. Jadi artinya kalau saya mau jaga benar-benar, ya kan, saya cuma perlu waktu 18 hari kerja. Dari mana? Jadi 35 hari, kan kita bisa lakukan 1 hari kan 2 jam. Tapi kalau awal mula saya bilang jangan 2 jam. Kayak orang training aja, 1 jam dulu. Kenapa? Kita gini, Frank. Kalau you nanti jalan olahraga, suruh lari, you sorenya pegel-pegel, sakit kan, otot-ototnya kan. Nah ini juga sama. Jadi 1 jam dulu yang pertama. Besoknya baru 2 jam. Jadi ada dalam ini nggak pakai kayak tadi kan itu ditusuk masukin ya? Nggak. Cuma dibebet doang ya? Betul. Karena itu namanya eksternal dari luar. Ya ini kan yang tadi I, ya I intra kemana intranya? Aorta. Jadi ditusuk masuk ke pembuluh darah. Nah, efeknya luar biasa. Jadi dosisnya dok 35 hari kerja. Apa 18? Enggak. Kalau dia mau betul-betul jaga, ya toh, itu perlu waktu 18 hari kerja cukup. Cukup 18 hari kerja itu artinya dalam waktu 3 minggu. 18. Karena Sabtu kami buka. Kan saya itu saya bersyukur lah di klinik saya itu di CDG ya, di Keramat 6 itu nomor 34. Nah, kita tuh yang benar-benar yang original. Yang benar-benar Prof Cheng punya ya, asli gitu ya. Nah, itu kita punya keberhasilan itu luar biasa. Ya, sampai saya waktu itu ngomong sama Pak Budi, dia lihat-lihat sampai kaget-kaget ya. Dan saya bisa buktikan bahwa menarik. 2006 saya waktu di Chicago, ya kan. Pemerintah Amerika ini juga sama dengan kita di BPJS. Dia kan punya Medicare, ngebayarin yang buat orang koroner ini setengah mati ngebiayainnya, karena ring itu kan mahal, ya kan. 500 juta US dollar per tahun dia mesti bayarin. Akhirnya bikin penelitian. Mau tahu benar nggak sih kalau orang terjadi penyempitan itu harus di ring? Maka yang pegang ada namanya Judith Hoffman, ya senior kardiolog di New York University. Diambil 330 center jantung top Amerika sama Kanada, ya. Diambilnya begini. Semua pasien yang masuk dalam penelitian yang sudah kena serangan jantung akut, yang sudah masuk ICU, udah masuk ICU nih, serangan jantung. Ya benar-benar pasiennya yang syarat yang itu pasien itu bahwa dia udah kena serangan jantung, dia dirawat di ICU, 3 hari masih oke, ya toh, semua di kateter dan harus ada dari 3 pembuluh darah itu 1 yang mesti ada yang 100% ngeblok, mesti ngeblok 100%. 2.166 dibagi 2, ya, yang di sini
Jadi dia tuh ada 2.000 sekian. Dia pokoknya 3.000. Di sini 1.800-an lah. Di sini 1.800-an. Di ring, obat Optimal Medical Treatment, OMT namanya. Ini stent, ring. Endpoint-nya, biasanya kan dokter lihat 5 tahunan. Ini berjalan 5,8 tahun. Endpoint-nya tadi, kita bilang kan kalau apapun yang kena, ujung-ujungnya tuh semua kenanya payah jantung. Satu. Yang kedua, mati nggak dia gara-gara jantung? Gara-gara jantung ya, bukan yang lain ya. Ketiga, apakah dia kena serangan jantung lagi nggak? Yang keempat, mesti pasang ring lagi nggak? Kan bisa aja tuh. Ya, ring kadang-kadang jadi tambah banyak. Iya, betul. Nah, di saya baru kemarin datang pasien, sudah pasang 8 ring dalam waktu 4 tahun. Ya, sebenarnya sih kalau mau ngetop ring 1 aja. Ring 1, betul. Tapi tunggu dulu tuh, Frankie. Anak saya si Dita. Alah, Pak, mau ring 1 kayak orang apa? Pak, buka celana, Pak. Siap. Bapak, saya tulis siap. Tunggu kenapa? Dia kan dokter. Ini yang diperiksa kan pas pampres. Jadi lucu sih Dita bilang, nggak ada ring 1, Pak. Kalau kita jadi dokter, Pak. Nah, oke. Nggak maksud saya begini ya. Apa itu aja, Frank? Ternyata sama, Frank. Dari sekian 1.000 sekian tuh, ya, di sini 17,2 yang di ring itu kejadiannya 15,6 yang obat optimal 17,2. Tapi gara-gara statistik yang besar itu not signifikan. Itu saya itu ada tuh di Chicago. Tahu nggak apa yang akhirnya konklusinya para ketawa semua? Logic isn't always right. Jadi logika nggak selamanya jalan, ya kan? Nah terus dia bilang kan kita harusnya kan mestinya apa yang ngebuntu kan mesti dibuka gitu kan? Ternyata kagak. Frank nggak mau terima orang invasif yang ngutung orang ini nggak mau terima. Alah nggak itu kan kalau orang ada gejala penyempitan tadi ya. Nah tadi tuh mau jaga ya dia di treadmill misalkan, ya kan? Treadmill, terus ada gejala nyeri kayak gitu kan nyeri itu ya. Itu kan bom waktu, ya kan? Kesel lagi sih. Ini biaya ini Jai. Tahu nggak Jai? Publikasi di mana? New England Journal Jai. Lu tahuin kalau New England Journal keluar bukannya kacang Jai. Ini ya satu itu ya namanya OAT itu tadi ya. Occluded Artery Total ya OAT. Nah akhirnya pemerintah Amerika bilang gini, oke, ya si FDA bilang, si Minister of Health. Udah ya sekarang gua nggak mau tahu siapa yang diagnosa jantung koroner. Dari mana? Misalnya, treadmill-nya, scan-nya, kateternya, keluhan. Kita mau lihat 5 tahun, cuman 1 aja pertanyaannya. Mati nggak sih dia? Udah itu aja pertanyaannya. Mati nggak nih orang? Pasti sampai gitu. Sampai begitu. Terus, apa yang terjadi, Roy? Kagak. Kagak. Ya kan? Jadi orang yang dia sambil bilang, yang kronik tadi misal berapa kali yang nyeri dada aja tuh, kalau dia masih bisa kontrol dengan di bawah lidah, ya kan, survivalnya masih tinggi juga nih. Kan bingung kita. Tapi di penelitian benar-benar akhirnya apa yang terjadi? Itu masih saya ingat. Itu lagi publikasinya di waktu meeting session, jadi pertemuan ilmiah American Heart Association itu di mana waktu di Atlanta kali. November tahun 2019. Nah, kita ada pertemuan PERKI itu. Ya, PERKI Perkumpulan Ahli Jantung Indonesia ya, perhimpunan. Nah, kita ada pertemuan di Jakarta. Itu di Februari. Ini publikasi kan di meeting kan yang November tuh. Baru ada di papernya kan di Januari baca ada waktu kan. Ya. Lucu Jai. Kepala kita langsung datang. Hei, lu orang katanya. Jangan main kateter, main rangling aja lo. Baca nih katanya. Nah, enggak, saya cuma mau kasih tahu begini ya. Jadi memang kita itu dalam hal koroner ini itu sudah dibuktikan bahwa kalau bukan akut tuh artinya langsung dan serangan. Jadi kalau akut begini ya. Jadi kalau percis ada nyeri dada atau apa, udahlah, jangan berpikir ini masuk angin atau apa, aman-aman sekarang dokter-dokter itu, DU kayak apa semua, sudah dididik, ada yang namanya guideline, udah ada yang namanya standar. Ya, mau di puskesmas kayak apa, dah.
nanti itu bisa dilihat. Kalau yang namanya akut itu dilihat ada 2 yang paling gampang ngelihatnya. Ya selain keluhan ya. EKG. Ya, sama ada yang namanya troponin T di dalam darah. Tetap kita harus ke rumah sakit. Rumah sakit kayak mana? Kan kita mau jaga aman. Sebab kenapa? Sebab itu menolong. Kalau memang dia akut, kita bisa buka segera, itu life saving. Ya. Nah, artinya pokoknya ya, apalagi kita tahu di keluarga kita ada kemungkinan kena ya. Udah jangan pikir-pikir lagi deh. Sebab ada yang namanya gold time. Ada yang namanya muscle time ya. Jadi kalau udah lebih dari 12 jam, itu diapain pun di ring sekarang ada gunanya. Ya, itu ya. Nah, jadi ada golden period-nya tuh, ada golden period-nya. Jadi saya sarankan bahwa kalau orang udah ada rasa ini, udahlah jangan ragu-ragu. Lihat dulu sebab sekarang gampang. Nah, yang menarik gini. Saya mau pesan juga kebetulan kita ngobrol di koroner ya. Itu EKG bisa jadi tuh nggak menunjukkan adanya serangan. Ya, dia nggak menunjukkan serangan. Karena itu biasanya kalau agak ragu, itu kita akan ditahan di IGD itu paling sedikit 2-3 jam. Sebab nanti sekarang direkam nih normal ya. Rekaman berikut lihat lagi normal nggak? Berikut lagi kenapa Frank? Karena itu kan listrik Frank. Jadi dalam periode waktu dia kelihatan ya. Tapi yang paling bagus lagi kalau di fasilitas itu ada yang namanya pemeriksaan enzimnya, troponin T misalkan, ya. Nah, saya cuma suka kasih tahu ke pasien itu, ini ibarat begini ya, kita punya buah mangga misalkan, udah bonyok tuh, Frank. Ini kan ibaratnya kan kena penyempitan itu kan bonyok tuh, yang daerah yang nggak dapat makanan. Kalau kita pencet sedikit nggak ada cairan kan? Nah itu saya maksudnya itu. Nah, jadi bisa jadi bonyoknya nggak kelihatan karena bonyok dalam nggak kelihatan. Tapi itu cairan ada, kan? Tapi enak dok, manis dok kalau kayak ya gitu. Itu sedap itu. Nah itu yang bahaya Jai. Kalau udah makan mangga, orang gula, nggak lupa ada aja satu kasus. Saudara saya punya itu pasien, dia udah tahu gula, tapi saking enak ya, itu kenalah hiperglukosa. Ya, nah itu. Gara-gara makan mangga. Hah? Gara-gara mangga. Mangga disikat 3. Tuh kan saya bilang ngajak teman Frankie lain kali begitu. Jangan makan sendiri. Tapi tunggu dulu nih mangga besar apa mangga 2? Nah itu lagi kalau mangga besar lu repot. Itu lebih mematikan. Nah gini. Jadi Frank. Jadi saya cuma ngomong juga kan lucu ya. Ini juga satu hal. Jai, kita tuh katakan saja dokter lu kadang-kala kita udah berpikir udah ngerti orang ya Jai. Satu kali gua kaget Jai. Ya enggak lah. Nah itulah salah satu gunanya podcast. Ya, jadi gini, kenapa saya mau gini? Diulang lagi kan? Gini dong Frank, gini Frank. Saya lagi malam-malam Jai, ditelepon sama satu pasien. Dok, iya, ini iya, oh iya, kenapa apa? Itu dokter gila dok. Hah, kenapa ada dokter gila? Papa saya kena serangan jantung katanya, ya, serangan DED dok. Mau di kateter dok. Hah? Ya, iya dong. Saya bilang kalau orang serangan jantung, kalau dia mau ini kapan kejadiannya? Ya kira-kira nyerinya 3 tahun. Ya justru bagus kateter. Masa sih dok? Kan di kateter itu kan di penisnya. Oh iya benar. Oh iya benar. Ya kan orang awam tahu. Ya kan. Iya benar juga gue bilang. Oh iya. Udah gitu dia bilang yang kateter suster. Jadi benar juga ya. Bener juga nih gua nih dokter kalau tiap ngomong kateter orang ngertinya kan kalau susah kencing. Ya, biasanya. Nah itulah. Nah Frank, jadi yang ngerti. Nah akhirnya yang tadi itu, yang awal tuh, yang OAT itu, yang tadi yang sama itu di follow up lagi, Frank, sama satu tim lagi, Frank. Ngelihat nih orang nih tadi kan udah kena serangan jantung, masuk ke ICU, ya kan, bolok 100%, kok masih samanya mau obat? Diikutin lagi 5 tahun Jai. Diikutin lagi 5 tahun. Jadi 2006 tuh ya. 2011 Polari publikasi. Ini yang bikin publikasi dan presentasinya di American College of Cardiology loh. Top ini ya. Tahu Frank mengenai. Tetap Frank, nggak ada perubahan. Not significant. Tetapi yang menarik kan tadi kita bilang kan endpointnya payah jantung, meninggal gara-gara jantung,
kena serangan lagi, ya kan? Atau harus dibayar pasti ring kan gitu. Ternyata yang di ring nih bandingkan sama ini banyak yang kena serangan jantung ulang, nggak mati dia, tapi kena serangan jantung lagi. Nah, jadi analisanya. Jadi serangan jantung remedial, Dok. Ya, remedial, dia mesti remedial ya. Enggak, tapi kenyataannya ya, yang saya otopsi, banyak ketemu orang yang sudah pinpoint matinya karena ketabrak. Nah, jadi artinya ini udah pinpoint itu udah benar-benar mampet. Itu belum tentu mati. Jadi itu benar-benar tidak berhubungan, Dok. Nah, itulah yang namanya itu namanya Frank, yang namanya extra coronary, Frank. Karena itu orang kan dia bilang ya, you olahraga lah. Ya, satu hari kalau bisa cuman 30 atau pokoknya satu minggu kalau bisa 150 menit ya. Itu kenapa sih kalau menurut kenapa? Yuk nggak usah olahraga berat-berat, pokoknya banyak bergerak itu kan artinya si dalam tubuh kita si jantung tuh dia mulai buka-buka pembuluh darah aja. Nah ini kan kayak kita nih, kan kalau yuk latihan begini aja keluar ini, ya kan? Sama di atas. Nah jadi maksud saya aja sama. Apa yang terjadi sekarang? Sebelum ini tahun 2009, saya bikin penelitian. Nggak banyak. 105 lawan 150. Tapi semua sama lah gitu ya. Ini yang makan OMT, jadi Optimal Medical Treatment. Ya, Optimal Treatment yang udah di PCI. Ya kan? Nah, tadi kan gini ya. Yang udah di ring sama yang makan obat sama kan? Saya ambil nih, ini kan sama. Ini sama. Coba kita bandingkan, ini kan obat nggak boleh lepas. Obat nggak boleh lepas ya. Di ECP. Tahu apa yang terjadi? Menarik. Dia punya apa? Kemungkinan serangan jantung lagi, kena payah jantung, kita bisa tendet sampai dengan 2/3-nya. 2/3-nya kita bisa tendet. Jadi sepertiganya. Nah ini saya lagi siapin publikasi sama si Ganda. Saya kaget-kaget lagi. Jadi ini kan udah tahun 2009. Kita mau lihat lagi nih. Nah kemudian ada COVID kan, kami tutup, klinik tutup tuh 3 bulan tuh. Nah kita kan nggak mau dong pegawai kasihan dong kalau itu. Jadi di pegawai suruh itu aja deh kerjain data pasien. Kita punya data pasien banyak. Kita dapetin kira-kira 1000-an. Jadi bikin perbandingan. Wah menarik, Frank. Jadi sampai yang kan kita udah bikin raw data nih, mau bikin database kan. Saya bisa beruntung ketemu sama satu orang, dia lulusan dari itu, Stanford University Boston, bagian statistik, epidemiologi. Epidemiologi itu ada ilmu yang mempelajari kesehatan masyarakat gitu ya, epidemiologi. Kira-kira hampir 1 bulan lebih, ya toh, datanglah itu si ahli statistik. Dok, tanya, saya senang sekali ngajarin dokter punya data. Kenapa? Saya udah cross check pakai sistem paling sedikit 2 sistem, hasilnya semua sama bahwa dengan cara dokter ini, survivalnya itu, yang orang di ring 18 tahun nggak ada lagi dokter. Dokternya 25 tahun masih ada. Jadi survivalnya dia 2 kali lipat. Nah, kemudian dia punya apa? Quality of life. Itu besar dok. Karena semua tuh, setelah itu, semua masih kerja. Jadi kan bisa melakukan sehari-hariannya. Misalkan yang tadinya kursi roda, kagak ada main kursi roda. Ya kan? Misalkan, saya ada menarik satu pasien umur 46 tahun. Kena COVID waktu itu. Ya. Setelah 2 bulan, beres dia punya COVID. Kena long COVID, Jai. Dia punya semprotan, gini ya Frank ya. Itu yang namanya jantung, kita bilang kan kayak pompa tuh. Dia punya kapasitas kan kalau bisa jot 60 cc itu, Jai. Ya kan? Sekali bisa ya 60% lah kita anggap. 60% ya. Sekarang kita bagi itu kemampuannya. Jadi kita bilang kalau dia di bawah 60 sampai 50 preserve, di bawah 50 di atas ke bawah 30-an tuh reduce ya. Nah, dia punya itu cuman berapa, Jai? 16. Waduh, 16 itu udah ngeri banget ya. Nah, karena itu orang nggak berani apa-apa. Dia kursi roda terus. Nah, akhirnya kan dia udah negatif nih, Nah, sedangkan ini orang main peranan penting di suatu konglomerat punya usaha. Jadi itu anak konglomerat telepon saya. Bisa bantu nggak Dr. Raymond? Ya toh? Tentu saya usahakan kan. Jai, tau nggak? Jadi saya dapat ide dari Jaya. Dihajar sama saya pakai apa, Jai? Pakai ozon.
Kan ozon kan. Ozon itu O3. O3 kan kalau begitu masuk tubuh kan terurai jadi O. O kan itu dia tuh antioksidan lah, dia punya antiviral lah, bla bla bla. Ya kan anti-flogistik kan. Anti-flogistik ya. Jadi hajat itu kan O-nya oksigen kan, O2 kan. Jadi kan kalau orang napas itu kan pakai cungkup, kok ini kan langsung masuk ke dalam sel. Dihajar mau gue coy, 10 hari coy. Ya kan? Sama dengan gue pompa. Tahu apa yang terjadi, Frank? Dalam satu bulan dia naik sampai 30-an, bulan berikutnya 40-an, terus kira-kira 4 bulan udah di 5 bulan lebih, dia suka maintenance terus. Udah kira 2 tahun, 3 tahun lalu dia umroh. Udah kuat. Nah, ya. Jadi maksud saya, itu penelitian itu belum boleh publikasi, jangan kemudian si Ganda bisa bantu gue. Itu udah terbukti betul bahwa kita bisa meningkatkan survival dan juga quality of life. Tapi Frank satu lagi, Frank lucu Frank. Jai, gini Jai. Satu kali, Bu, kenapa? Jadi begini, saya kan baru mulai nih 2 tahun pertama nih. Kenapa ibu mau dipompa Bu di ECP kan? Saya lihatin ibu sehat kok, ya kan? Jadi, tau nggak kita ngomong apa? Mau nyanyi bapak, nyanyiin bapak. Sudah, aku bilang, ya sudah, ya naik aja. Ini seriusnya. Tapi saya bisa buka pikiran gue. Nah, setiap kali gue mulai nyentil ke pasiennya, Pak gimana Tuhan? Dok, my life is alive again, Dok. Serius nih, serius. Nggak 1-2 orang gitu. Nah, saya beruntung dilibatkan dalam International ECP Patient Registry yang melibatkan 220 center di seluruh dunia. Nah, saya dimasuk satu di situ. Nah, kita itu tiap setahun bertemulah di mana? Di dalam rangka pertemuan kalau nggak di European Society of Cardiology, ya di Asosiasi Jantung Eropa atau di Amerika, kita semua biasa datang. Ada session nih kita ada sendiri nih bertemu nih kayak begini nih, bikin laporan lah. Jadi saya masih ingat waktu di Amsterdam. Itu kita di Amsterdam ke European Society karena kebetulan dia 50 tahun, ya kan? Jadi kan dia saya ngomong tuh Jai, Kulik, you know what's happened with my patients? Most of my patients told me my life is alive again. Si dari New York tanya, what do you mean? Ya, saya bilang kan, kita ngerti kalau jangankan buat obat jantung, obat tensi aja bikin laki di bawah loyo, ya kan? Ya kan, dan pasien kita kan di atas umur 50-an. Jangankan makan obat tuh 50 gitu kan. Jai, hoki tuh nggak? Hokinya apa? Di tahun itu, yang dapetin Nobel Prize untuk kedokteran itu namanya Fargut. Orang Perancis, turunan Amerika. Ya kan? Dia menemukan nitrate oxide. Jadi kita komit nih. Indonesia, kebetulan Indonesia, terus si Jerman, teman saya, terus pokoknya kita Jepang, Matsusushi, Kyoto. Nah, si Amerika mencarinya bareng. Kaget kita. Hasilnya tuh sama, bahwa NO itu, ya kan, itu setelah dipompa 35, naiknya tuh hampir 3 kali lipat. Nah, NO itu apa? NO itu, kita sering kalau orang awam yang kita dengar, yang apa dia kalau di papahnya ada jantung, anaknya, sedokat udah siap nggak? ISDN. Baca itu. DN, dinitrat, itu NO. Itu isotopit. Nah, dia kenapa taruh di bawah sini? Sebab kalau di sini langsung, kan jantung lagi kayak nyempitin nggak keram itu kan, kalau di dia kebuka. Ya kan? Jadi buat ngebuka. Nah, di bawah kan begitu. Buat ngebuka kan? NO itu kan? Nah, jadi kita periksa itu NO. Ternyata betul semua begitu, Jai. Baik yang di Jepang kek, yang di China kek, yang di itu, ya, di Jerman di kita. Nah, hebatnya lagi, kalau udah 35 itu, ya toh, kita diamin, kita mau tahu nih 6 bulan dia turun nggak? Nggak jeblok begini, Jai. Dia masih landai, masih kira masih 2 kali lipat. Jadi saya bilang sama pasien, kalau udah selesai, ya toh, rutin. Nah, bukannya buat itu aja, sebab kan NO itu yang buat jaga buka, sehingga kalau dia rutin, dia nggak jaga terus. Ya toh? Nah, itulah saya pikir kenapa hasil saya itu survival yang tinggi, 1, ya kan? Dia jaga terus kebuka. Yang kedua tadi ini bisa jadi ini saya mau telusuri nih, Jai.
Itu kan dia bilang tadi, Inggris bilang, kalau kita tidur 20 menit, kan itu memperpanjang hidup. Nah ini kan kalau dipompa kan, tau itu pompa bisa apa, Frank? Bisa ngorok tidur. Gitu. Serius. Jadi dia kan, apalagi kalau siang itu kan dia istirahat ya. Ya, nah jadi dia punya apa? Itu survivalnya ya, quality of life-nya udah membaik. Ya, nah akhirnya hasil itu pertemuan di mana? Di Dallas, American College of Cardiology, dia presentasi ini. Kan ini kan udah itu kan ada full papernya. Dia presentasinya. Menariknya apa? Dia disuruh conclusion-nya. ECP improve the erectile dysfunction and satisfaction. Satisfaction dia tambahin lagi. Nah itu kan bukan kita ngomong, itu American College of Cardiology kan. Nah, udah itu ya. Satu kali saya lagi ketemu kolega saya. Raymond, you lihatnya you punya pasien itu lingkaran perut tambah kecil. Ya, 1-2 cm. Ya betul, dia bilang 1-2 cm kan. Dia ini lingkaran perut. Kan kita kan kalau diperiksa kan tinggi badan, berat badan kan. Lingkaran perut kan. Betul, itu. Nah, jadi kita lihat betul. Jadi ada lagi publikasi. Jadi psikososialnya, terus BMI-nya semua ya. Nah, mereka si Peter yang dari itu. Erlangen teman saya. Raymond, tiap kali kita lihat pasien ya, terpompa tuh dadu ya, Jay. Dadu ya. Iya ya. Nah, dia periksa itu berapa kenaikan peredaran darah ke kulit waktu dipompa. Nah, ternyata signifikan, Jay. Nah, itu sekarang apa yang buat inner beauty. Jadi buat kecantikan, kan semua orang mau laki kayak mau perempuan kalau di depan TV kan suka ini aja lu nggak kasih bedak lu. Bisa kan dikasih bedak dadu kan ya. Biar itu kan ya Frank ya. Mesti nanti. Nah, semua kan mau dadu kenapa? Supaya fresh kan. Nah, ternyata di ECP itu dia konklusinya sih itu buat inner beauty juga. Karena datang itu dari dalam gitu. Nah, itu yang tadi mengenai ECP ya. Kira-kira kejawab atau? Ya. Kayaknya kalau Dokter Jaya sih udah kejawab. Kalau saya ya kejawab juga. Cuman ya mungkin ya banyak hal menarik dari Dokter Raymond punya penjelasan. Kan masalah ECP tadi ya gambarannya banyak ya fungsinya dan kegunaannya. Tapi mungkin ya kita nanti nungguin tuh tadi utangnya Dokter Raymond tuh. Ada kan tadi yang baru bab pendahuluan doang mau dibahas. Iya, oke. Jadi nanti itu menarik itu ya dengan dia punya gelombang segala gitu ya. Boleh. Jadi artinya kalau saya lihatin sih gini, ECP itu kan buat saya sebagai orang yang takut dengan suntik nih lebih manusiawi lah ya. Cuman dikompres, bukan apa, dipres lah ya. Dipres sana sini cuman pengaturan sirkulasi darah, jaringan cairan di dalam tempat tertutup kan tuh ya, istilahnya kan gitu ya. Kan kalau terbuka namanya luka. Iya. Kalau ini kan kita kan saluran tertutup ya. Frank, saya mau ada 2 pengalaman Frank. Saya kan pergi ke alumni saya di Jerman gitu kan. Saya kan nggak ada appointment apa kan. Jadi saya mau bilang saya mau sedikit kenalin dah ini mengenai ECP ini kan. Tentu mana mereka ada waktu ya kan. Iya. Ya kan. Tapi saya bilang dia mulai berkapan? Oke ya. Iya boleh kita nanti di conference kan, kita ada namanya conference kan. Dokter jantung nih semua ya. Saya cuma kasih 10 menit ya. Oke. Tahu Frank saya berapa lama Frank? Hampir 2 jam Frank. Karena betul menarik. Ya itu dia ya. Nah, satu. Yang kedua. Jadi untuk orang ilmuwan nih ya, sebenarnya kalau benar-benar ilmuwan ya, karena ini betul-betul luar biasa. University of Florida dia bisa buktikan nanti nih Jai mengenai gula nih Jai, diabetes bisa jadi berubah aja ilmunya Jai. Sebab dia bisa mendapatkan ternyata dengan gerakan namanya kayak begini namanya pulsatile, bahasa awamnya apa ya? Pulsatile daripada pembuluh darah itu kan endotel. Itu ternyata merangsang satu zat yang bisa menurunkan yang meningkatkan menurunkan insulin resisten. Kan ilmunya kan insulin resisten. Jadi kalau kita punya resistensi kita bisa cegat dengan gula dengan diabetes. Nah itu Jai sangat Jai. Nah karena itu di saya tuh sering pasien-pasiennya yang gulanya tidak terkontrol, kita nggak usah banyak rubah dulu obatnya, kita pompa balik deh normal gitu, ya. Nah yang kedua, yang menarik tuh saya begini. Jadi kayak tadi yang Frankie bilang kan, kalau naik itu jadi nggak takut. Jadi satu kali saya ada pasien yang nggak umur gitu,
Dia saya kasih lihat dulu kan, begitu kan? Saya kasih lihat gitu kan. Dia orang dari Jogja ya. Dia ngeliat gitu. Dia diem ya. Terus saya bilang, gimana Pak? Ganteng apa aku? Digituin itu kayak dia kebetulan kayak mesin nyeksa ya, dia bilang kan, digepak gemuk gitu ya. Enggak, saya bilang nanti ya coba deh. Udah. Jadi pertama dia agak sedikit tegang, Dok. Nah, waktu itu belum waktu pakai zaman dulu masih pakai itu ya kalau dengerin musik kan. Ya. Enggak pakai. Udahlah nanti pakai itu aja. Udah. Baru hari berikutnya dia pakai itu. Dari mana? Ya dari musik ya. Berikutnya udahlah pokoknya dia udah nggak naik langsung. Serius. Malah dia rajin, dia datang. Udah enak, saya bisa enak tidur. Gitu. Nah itu. Nah jadi terapi ini hebatnya itu bukannya buat orang sakit aja. Sakit bisa koroner, hipertensi, diabetes, impotens, macam-macam ya. Tapi juga orang sehat jaga. Nah misalkan satu lagi. Nanti buat ini juga. Udah tahu kan, gula. Gimana saja. Jadi saya punya pasien masih muda aja, 36 tahun. Datang ke saya itu dengan sesak. Kenapa dia sesak? Tentu aja jantungnya nyemprotnya cuma 50-an. Padahal kita 60-an kan. Tekanan ke paru-parunya udah mulai tinggi. Ya kan? Nah, terus yang kedua, tensi 160-100. Ya. Orangnya pendek. Beratnya 111 kilo. Gulanya HbA1-nya 13,6. Waduh. Dia ada faktor keluarga juga gula ya. Saya bisa atasi, Jai. Dia punya apa? Dia punya Dia punya jantung, tensi picobello. Bagus benar. Pokoknya dia happy datang kan. Tapi Jai, dia happy tiap kali datang saya, tapi saya yang nggak happy. Kenapa? Gulanya saya nggak bisa tekan-tekan melulu. Udah dikasih yang 8 tahun sudah pegang dia. Yang terakhir kan ada Ozempic tuh. Saya suruh pakai Ozempic malah ya. Yang Ozempic tahu kan, buat orang sekarang suntik bisa langsing. Ada tuh artisan Ozempic. Pokoknya obat modern gua kasih karena dia mampu ya. Kagak mau turun-turun Jai, kurang ajar Jai. Saya bilang sama dia, aduh Pak, saya juga, soalnya ada keturun, tapi kan saya bilang turunin berat badannya, jamu lah. Jamu kan jaga mulut, ya kan? Ya kan? Jamu lah. Dok, nggak bisa dok, saya dok. Tahu nggak kenapa Frank? Dia punya usaha besar. Tiap kali, 1 minggu tuh pasti 4-5 kali mesti ngelobbying. Dan banyak orang Singapura. Kalau orang Singapura datang ke Indonesia, you tahu kan? Balas dendamnya kan dia mau seafood. Murah meriah di Indonesia. jadi berat di badan dia nggak bisa turun-turun kan? 11 kilo. Tapi hebat. Ya kan? Kan kita dalam penelitian bilang, kalau HbA1c gula itu di atas 8 buruk. Nah ini juga nanti bisa juga sebagai entry dulu nih ya. HbA1c itu penting. Jadi kayak kita naik mobil, ke orang gula, ya toh, HbA1c kita mesti pegang. Nggak ada gula puasa, nggak ada 2 jam. Karena itu orang sering datang, dok, kok saya nggak usah periksa puasa dok? Nggak ada, nggak usah. Karena HbA1c itu dia rata, nanti kita bisa terangin lagi, entry ya. Nah, kalau dia normalnya itu 5,6. Kalau dia terbalik jadi 6,5, itu udah gula. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana itu angka? Ya, ini kan semua maunya gula kek, mau hipertensi kek, jangan ngomong angka. Yang menjadi masalah kita ini, tadi kita bilang kan degeneratif. Degeneratif kan ngerusak, kronik, agresif lagi. udah kayak rayap dia, ya kan? Nah, jadi karena itu sekarang di Kemkes ada departemen sendiri. Dulu kan nggak ada nih. Dulu cuma ada penyakit menular. Sekarang nggak ada. Sekarang ada yang menular, tapi ada lagi kan yang penyakit tidak menular. Tuh, VTM, tidak menular. Nah, tidak menular kan bangsa stroke nggak menular. Serangan jantung nggak menular. Ya kan? Kanker nggak menular. Ya kan? Nah, jadi sekarang si yang namanya tunggu, tadi kita udah ngomong tentang ini kan, gula kan tadi kan. Nah, jadi dicoba pada binatang. Kan kerusakan ada 2 di gula, mikro, kecil, vaskular. Nah misalkan, tuh orang yang, you bayangin Frank, orang sekarang kalau
Jangan jauh-jauh lah. Kita kata, sorry. Kita ketusuk sedikit. Sakitnya setengah mati ya. Tapi kalau orang gula, kakinya udah busuk pun masih bisa jalan tuh. Nggak menjerit-jerit. Yang udah busuk tuh. Yang nggak ngeri itu namanya. Kenapa? Itu rusak dia punya persyaratan semuanya. Oh. Nah, makro, ya, karena jantung semua kan. Nah, dicobalah pada binatang. Didapetin angka 6,5. Tuh, ya kan? Sekarang ditrace balik. Ini kan udah rusak nih 6,5. Di angka berapa titik baliknya? Dapatlah di angka 5,6. Itu kenapa jadi angka itu. Jadi di 5,6 itu kalau kita nggak hati-hati, dia akan jadi benar-benar gula ngerusak. Karena itu antara 5,6, 6,5 kita sebut pra-DM. Dulu kita nggak obatin pra-DM itu. Sekarang harus. Karena kita mesti jaga, jangan sampai dia masuk ke DM. 65. Ya. Nah, dibayangin kan, 5,6, 6,5 deket banget ya. 0,1. Nah, oke, jangan saya mau ngomong, kalau kita tambahin 0,5, jangan 7. Ya. Maka sekarang basicnya mau orang gula, obatnya apapun juga dia, di bawah 70 tahun, jagalah HbA1c jangan lewat dari 7. Ya. Kalau dia mau mepet ke 8, kita bilang sedang, tapi begitu 8 buruk. Nah, ini ada penelitian menyatakan, kalau di atas 8, dalam waktu 2 tahun tidak bisa teratasi, nggak bisa turun-turun, bablas itu ginjal. Bablas itu. Ya, mata juga mulai kena. Nah, ini menarik jadi untuk saya. Jadi di pasien ini muda itu, jangan dia nggak bisa jaga mulut, berat badan nggak usah. Makan terus. Nggak bisa makan terus, nggak bisa. Ya udah Pak, cuman cara satunya Bapak rajin. Dia rajin, Frank. 2 minggu sekali pasti ada tuh orang tuh. Ya. Nah, akhirnya bagus. Sampai sekarang dia udah mulai turun pelan-pelan nih Jai. Udah mulai ke arah 7,5 dari 13,6 loh. Dalam 8. Nggak bisa aja udah pakai apa Jai, kurang aja. Tapi sekarang udah mulai turun nih. Menarik nih. Nah, kerusakan organ hampir nggak ada. Ginjalnya bagus, levernya bagus, jantungnya bagus, tensi bagus, obat tensi udah minimal banget. Nah, itu mau saya tuh ya, dengan ECP itu ya. Dokter Jaya pernah ini nggak nyobain ECP? Bukan nyobain, hampir tiap hari saya. Hampir tiap hari. Di klinik kan selalu saya tidur di situ kalau. Enggak, saya pikir dokter Reman mestinya kasih tes ke saya dengan free gitu ya. Boleh. Jadi saya bisa cerita gitu kan. Boleh. Ini namanya modus dok, bukan jamu lagi nih. Enggak, saya cuma bilang begini ya. Kita nih ngapain hidup ini, ya kan? Ya. Kan kita ini kan begini. Paling enak tuh sehat dok. Ya bukan kita mau sehat dulu. Sehat itu satu dasar. Tapi yang utama itu dalam hidup itu apa? Dalam hidup itu bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kan begitu? Iya. Betul. Nah, kita hanya bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita bisa sehat. Betul. Nah, itulah intinya. Nah, kesehatan itu bukan jatuh dari langit. Kesehatan itu satu anugerah yang kita harus pelihara. Artinya apa? Menjaga kesehatan itu suatu perjuangan. Misalkan, kalau pasien datang ke saya berterima kasih, apalagi udah di luar kota. Itu kan suatu perjuangan. Misalnya, saya di Jakarta Pusat kan, itu di Keramat Raya itu kan ganjil genap. Orang aja ganjil genap jadi Keramat Raya tuh. Kan di Keramat 6 tuh, nomor 34, ya kan? Nah, sekarang pertama dia itu harus berjuang, ambil waktu. Gitu? Kedua, macet-macet di jalan lagi. Tenaga, ya. Ketiga, kadang-kadang ada biaya lagi. Ya kan? Itu kan suatu perjuangan. Nah, itulah suatu kesehatan. Kita hanya bisa dapat kesehatan, nggak bisa take for granted, nggak bisa. Yeah. Nah, tinggal sekarang saya coba bilang sama dia, kalau memang memungkinkan, jadi memungkinkan ya, dari waktu dari tenaga dari biaya, tanamkanlah investasi itu, karena tidak rugi. Karena saya bilang, kalau saya bilang sama pasien, siapkan waktu 3 bulan. Bukan 3 bulan artinya setiap hari, kagak. 3 bulan itu ibaratnya saya bangun rumah untuk kesehatan apa. Jadi saya bukan ngomong jantung ya, saya ngomong jantung dan peredaran darah. Ya, waktu saya masih dinas aktif di Harapan Kita, itu sampai dengan tahun 2004, dia sebutnya Pusat Jantung Nasional. Sekarang udah nggak ada Pusat Jantung Nasional, namanya Pusat Jantung dan Pembuluh Darah.
Karena dulu namanya dokter spesial kita namanya SPJ dulu. SPJ dulu kita. Sekarang jadi apa? SPJP. Ada P-nya. Jantung Ada dan P-nya, pembuluh darah. pembuluh darah. Tapi kalau yang saya terapkan ini, kenapa saya melihat saya cukup berhasil dan saya bandingkan dengan penelitian internasional, ternyata hasil penelitian saya tidak inferior, ya kan? Karena saya lakukan ibaratnya holistik. Jadi jantung dan peredaran darah. You punya jantung kan pompa. Ayo, Frankie, pompa yang bagus. Pipa bolong-bolong. Ya, percuma, Dok. Nah, sekarang pompa bagus. Ya toh, pipa bagus. Airnya banyak kotor, banyak tali rafia. Nah, ya kan? Jadi kita mesti tiga-tiganya itu komposisi. Ya itulah. Jadi itulah yang saya lakukan. Nah, untuk melakukan itu, saya bilang saya butuh waktu 3 bulan. Ambillah waktu. Setelah itu maintenance. Kenapa harus maintenance? Kita gampang aja. You punya besi ya, karatan, you kasih tuh anti karat. Ya. Tapi you tinggalnya di peluit malah karang taruh aja. Nggak lama lagi karatan lagi. Nah, artinya kan kita mesti maintenance jaga sama di tubuh kita gitu. Nah, jadi saya bilang kita ini sekarang pertama itu ya tadi tujuan hidup kita semua juga akan balik ke atas, maunya kan gitu. Untuk bisa balik ke atas, semua mau agama apapun bilang you harus berguna bagi kehidupan kan gitu. Nah, kehidupan itu bisa berguna kalau kita sehat. Nah, sehat itu dikasih sama Tuhan. Tapi kita mau jaga nggak itu? Nah, itu harus ada usaha. Itu aja, Frank, yang saya mau ngomong, Frank. Ya, benar-benar saya bersyukurlah bahwa pasien-pasien di saya itu banyak yang udah puluhan tahun, 20 tahun, masih rajin datang maintenance. Masih muncul. Ya, harus gitu. begitu memang kalau kesehatan. Kan? Karena dia merasakan itunya apa manfaat. Nah, saya salah satu contoh ya. Sebenarnya saya udah minta izin tapi saya nggak sebutkan namanya ya. Ini orang terkenal sekali pemain bulu tangkis yang ngetop sekali zamannya Thomas Cup. Dari semua dia yang tinggal hidup. Dia Thomas udah Cup. Ya Thomas Cup nih masih zaman Thomas Cup, Tan Yu Hok semua. Ya, tapi Tan Yu Hok kan dia langsung keluar, turun kan dia udah selesai itu dia nggak terusin. Tapi ini satu masih terus. Saya masih ketemu Tan Yu Hok kira-kira 5 tahun yang lalu di satu tempat. Dia ngomong sama saya, dia nggak tahu saya dokter punya Paknya kan, karena dulu di Bogor dia punya Tan Yu Hok tuh latihannya di belakang rumah saya tuh lapangannya tuh, ya kan. Jadi dia bilang, Pak, saya tuh bersyukur Pak. Setelah saya udah beres, saya bilang udahlah cepat puncak saya udah kan, saya berhenti ya Pak. Tahu Bapak lihat kan sama teman-teman saya sudah mau hilang semua katanya. Kami Narni, semua zaman gitu kan dulu kan. Nah ini salah satu dia beres. Akhirnya dia kena jantung, ya kan. Nah apa yang terjadi? Dia di Singapura ya, udah di ring, bypass, ring lagi, ya kan? 2 ring bypass. Baru 6 bulan di ring, sesak lagi dia. Dia datang ke saya, ya kan? Ya udah, saya lakukan gitu kan? Apa yang terjadi sekarang? Setiap minggu, tiap Sabtu pasti ngeliat dia deh. Karena dia merasakan sekarang obat hampir minimal. Dia bisa umurnya udah mau 80, dia udah mau 80, ya kan? Masih bisa kemana-mana. Jak masih hebat. Jadi dia rajin ya. Pokoknya tiap minggu ada lah kalau dia nggak kemana-mana. Nah itu maksud saya, Frank. Artinya Dok, kalau besok-besok saya udah dapat pembuktian dari Dr. Raymond, saya nggak bilang kata orang, tapi kata Frankie gitu. Iya. Oke, dia udah mau pulang. Betul kan? Oke, Dr. Jaya ada yang mau ditanya lagi? Ya. Cukup. Thank you banget nih Dr. Raymond. Saya banyak cerita hari ini dapat dari Dr. Raymond dan istilah ini sangat memotivasi buat kita gitu kan. Gimana modal kita harus rebut dulu si sehat tadi kan. Iya. Udahlah pokoknya Frank, saya bilang Frank. Itu yang menjadi makna dalam hidup saya, Frank. Intinya itu sama nih semua yang terjadi semua kan. Bagaimana saya bermanfaat bagi orang lain. Tapi saya tidak akan mungkin bermanfaat kalau saya tidak sehat. Betul. Ya kan? Jadi saya harus menjaga kesehatan. Jaga kesehatan bukan datang dari langit turun itu, harus ada usaha. Oh nggak sempet, ya udah itu. Saya selamanya ngomong sama pasien kan, Bapak sekarang misalkan ya, Bapak mau perlu rumah nih sekarang ya, ada special offer di Podomoro ya, saya berani taruh Bapak jam 4 itu Bapak udah ngantri. 4 pagi udah ngantri, padahal buka jam 9 supaya duluan kan. Jadi mau prioritaskan apa? Itu aja dulu. Kesehatan itu suatu perjuangan.
sorry deh, stop dulu deh kalau nggak beres-beres. Nggak apa-apa dok. Nggak beres-beres, coba lo Tapi, berapa jam ini. Thank you banget dokter Raymond ya, dokter Jaya. Kalau bawel gue ya, nggak. kalau tompel di sini, tapi dia tompel sih repot gua. sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman dokter Raymond lupa bahwa saya punya piaraan. Apa tuh? Dokter Jaya tolong kasih tahu dok. Naga di perutnya. Oh iya, Yuk kita isi dulu. Oke, thanks ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya part selanjutnya dari video ini.